Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak. Saya Bapak Artaya SPDMM. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan yaitu bab 1 KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Namun sebelumnya marilah kita selalu membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan tugas walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku, untuk kesempatan ini saya akan menerangkan yaitu pada pembelajaran yang pertama KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Indikator pembelajaran yang harus kita kuasai yang pertama adalah menyebutkan fungsi rangka, yang kedua menyebutkan tulang penyusun rangka, yang ketiga menjelaskan struktur tulang, yang keempat menyebutkan bentuk-bentuk tulang, yang kelima menjelaskan perkembangan tulang, yang keenam menjelaskan persendian tulang, yang ketujuh mengidentifikasi jenis sendi yang bekerja pada setiap gerakan, yang kedelapan menjelaskan 3 jenis jaringan otot, yang kesembilan menjelaskan mekanisme kerja otot bisep dan otot trisep, dan yang ke-10 menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama kita lihat mappingnya. Yang pertama adalah sistem gerak manusia. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama rangka manusia. Rangka manusia meliputi rangka, struktur tulang, dan osifikasi. Kemudian persendian, ini terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sedangkan otot adalah otot rangka, otot polos, otot jantung. Yang keempat, gangguan kelainan sistem gerak, misalnya rickettsia, osteoporosis, artritis, fraktura, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kemudian coba apa fungsi rangka? Nah, ini yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif, kemudian menopang tubuh, memberikan bentuk pada tubuh, dan juga melindungi bagian tubuh yang lunak, misalnya otak, jantung, paru-paru, sumsum, ya. Kemudian tempat pembuatan sel-sel darah merah. Oke, kita lihat rangka manusia. Jadi kalau kita lihat, kita itu ya seperti yang seperti ada gambar itu ada bermacam-macam tulang. Ya, saya kira kalian bisa membaca sendiri. Itu ada tulang selangka, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang ruas jari, tulang lutut, dan sebagainya. Kamu bisa membaca sendiri pada gambar ini sehingga kamu akan lebih memahami kaitannya dengan rangka manusia. Kemudian yang berikutnya ada struktur tulang. Itu ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Kemudian tulang itu kalau dilihat dengan peta konsepnya bahwa tulang ada 2 macam. Yang pertama bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, ya, dan tulang tidak beraturan. Sedangkan jenis tulang itu ada tulang rawan dan tulang sejati. Ya, kita lihat bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa, ya, seperti itu. Kemudian ada tulang pipih,
ada tulang tidak beraturan, dan ada tulang pendek. Nah, ini adalah ossifikasi tulang. Ya, kalau kita lihat pada gambar yang pertama, ini kartilago hyalin. Ini misalnya leher tulang terbentuk di sekitar kartilago hyalin. Ya. Kemudian materai kartilago bertulang. Ya, kartilago di tengah diafisis mengalami ossifikasi. Kemudian pembuluh darah yang ketiga ini pembuluh darah efisis. Ini tulang spons mulai terbentuk. Kemudian yang keempat ini adalah pusat ossifikasi sekunder. Ini diafisis memanjang dan membentuk rongga medula bersamaan dengan ossifikasi. Kemudian yang kelima itu masa anak-anak hingga dewasa. Ini epifisis mengalami ossifikasi. Sisa-sisa kartilago hyalin hanya ada di lempeng-lempeng epifisis dan persendian. Kemudian sekarang kaitannya dengan sendi. Oke, sendi kita bagi menjadi dua, yaitu dua komponen. Yang pertama adalah komponen penunjang sendi. Komponen penunjang sendi ini ada ligamen, ada kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hyalin. Ya. Kemudian sedangkan tipe persendian itu ada diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis meliputi sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sedangkan sinartrosis ini adalah sinkordosis dan sinfibrosis. Nah, kita lihat pada screen anak-anak, ini ada persendian sinartrosis, ya. Ini bisa kita lihat pada tulang tengkorak ada ini, dan ada persendian diartrosis ini di kaki, ya, di pergelangan tangan, pada persendian lengan, persendian bahu, dan sebagainya. Kemudian jenis otot. Jenis otot dibedakan menjadi tiga. Tadi ada otot polos, ada otot lurik, kemudian ada otot jantung. Nah, ini kalau kita lihat gerak pada tangan kita, ini ada gerak dua macam. Yang pertama ini adalah gerak, gambar pertama itu ini adalah menunjukkan bahwa otot mengalami gerak antagonis pada otot, yaitu ada otot tricep yang bergerak dan otot bicep. Kita lihat di situ ada otot tricep berelaksasi, kemudian otot bicep berkontraksi. Kemudian kalau diluruskan sebaliknya, otot tricep berkontraksi dan otot bicep berelaksasi. Kemudian bagian otot rangka itu ada origo dari tulang belikat, ya, yang pertama itu. Kemudian origo dari tulang belikat dan hasta. Kemudian ada otot tricep, otot insersi di tulang hasta. Kemudian ada otot bicep, kemudian ada ventricle, ada tendon, dan ada insersi tulang pengumpil, yaitu di bagian bawah. Kemudian sekarang gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, di sini pada gangguan sistem gerak manusia ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah gangguan pada sistem rangka. Gangguan pada sistem rangka ini ada gangguan fisik, gangguan psikologis, fisiologis, kemudian ada gangguan persendian, dan ada gangguan tulang belakang. Ya, yang pertama adalah gangguan fisik,
ini ada fraktura, ada green stick, ada comminuted, ya. Kemudian ada gangguan fisiologis, itu ada rakitis, ada mikrosefalus, ada osteoporosis. Kemudian gangguan persendian ini dislokasi, terkilir, ankilosis, dan artritis. Kemudian gangguan tulang belakang, ini ada skoliosis, ada kifosis, ada lordosis, ada subluxasi. Kemudian gangguan pada sistem otot, ini ada atrofi, ada hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, kemudian ada miastenia gravis. Kemudian kita lihat gangguan pada rangka. Nah, gangguan pada rangka pada gambar pertama ini adalah fraktura, jadi tulangnya patah. Kemudian ada rakitis, kemudian gambar sebelahnya adalah tulang yang mengalami osteoporosis atau pengeroposan. Kemudian sebelahnya adalah tulang normal, jadi kalau tulang normal bentuknya seperti ini susunannya. Kemudian gambar di bawahnya ini yang tulang belakangnya bengkok, ini namanya skoliosis, ya, membengkok ke kanan atau ke kiri. Dan yang berikutnya ini adalah kifosis. Kemudian yang terakhir itu adalah lordosis. Demikian anak-anak keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.